Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Fatsila Sri Febriani. Di sini aku akan menceritakan kepada kalian satu kisah yang berjudul Raffayana. Selamat menyaksikan. Namaku Rahwana. Rakyat mengenalku sebagai Dasamuka. Raja dengan 10 kepala yang berkuasa di Alengka. Banyak yang menyebutku kejam, serakah, dan bengis. Mereka tak tahu, di balik wajah sangarku ini ada hati yang menyimpan cinta yang dalam dan luka yang menyedihkan. Suatu hari dari singgasana megahku, aku melihatnya. Namanya Sinta, seorang wanita yang menawan. Ia sedang berada di hutan bersama suaminya, Rama, si pemenang sayembara. Pertama kali melihat wajahnya, jantungku berdebar kencang. Aku tahu, ia adalah reinkarnasi dari cinta lamaku, Dewi Widodari, yang direnggut paksa dariku oleh takdir. Tentu saja aku tidak bisa diam. Dengan tipu daya, aku menyamar menjadi pertapa dan menculiknya saat ia sendirian. Aku membawanya ke Alengka, meletakkannya di Taman Argasoka, taman yang sangat indah. Ia hanya duduk termenung di bawah pohon. Sinta, lihatlah sekelilingmu. Taman ini indah, bukan? Aku ciptakan khusus untuk. Aku bisa memberimu seluruh kemewahan yang tidak bisa Rama berikan untukmu. Sinta menoleh ke arahku. Tatapan matanya dipenuhi kesedihan, bukan ketakutan. Rahwana, aku tidak butuh kemewahanmu. Aku tahu cinta ini hanya untuk Rama. Aku tidak bisa mengkhianati cinta kami. Tapi Sinta, apakah kamu tahu? Kamu adalah cinta yang hilang dariku. Kita ditakdirkan untuk bersama. Tapi takdir kejam memisahkan kita. Kini, aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Jangan berpikir seperti itu. Aku bukan milikmu. Kamu hanyalah raksasa yang menculikku dari orang yang aku cintai. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggu. Aku yakin suatu saat nanti kamu akan menyadari bahwa cintaku lebih tulus dari siapapun. Waktu berlalu, aku terus mengawasinya dari kejauhan. Aku tidak pernah menyentuhnya, bahkan tidak berani mendekat. Aku hanya bisa memandanginya dari jauh, membacakan puisi-puisi romantis, berharap ia akan membuka hati untukku. Namun cintaku tak berbalas. Ia hanya duduk di bawah pohon, merenungi suaminya. Aku yakin Rama pasti akan datang. Ia datang bersama pasukan kera yang dipimpin oleh si monyet putih angkuh bernama Hanoman. Perang besar tak terhindarkan.
Aku mengerahkan seluruh tenaga yang aku miliki. Namun, takdir tak berpihak kepadaku. Pada akhirnya, aku dikalahkan. Sebelum mati, aku memandang Sinta. Aku melihat tatapan kebencian di matanya. Aku tahu ia tidak akan mengerti. Dia tidak akan mengerti betapa aku sangat mencintainya. Hidupku berakhir di tangan Rama. Aku mati karena cinta, bukan karena kejahatan. Aku hanyalah seorang raja yang merindukan cinta sejatinya, yang ingin mengambil kembali miliknya. Tetapi sampai kapanpun, ia akan terus menganggapku sebagai seorang raksasa jahat yang menculiknya. Aku hanya ingin Sinta hidup sebagai seorang ratu, berlimang kasih sayang, bukan menjadi hadiah sayembara. Nah, teman-teman, itulah cerita yang aku bisa sampaikan ke kalian hari ini. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah 1. Jangan pernah membenarkan cara yang salah untuk mendapatkan suatu tujuan. Memang Rahwana mencintai Sinta, tetapi menculik Sinta adalah cara yang salah. Kedua, cinta sejati tidak dilandasi dengan paksaan. Iya, Rahwana memang mencintai Sinta, tetapi cintanya dilandasi dengan paksaan. Ketiga, jangan pernah menilai orang hanya dari satu sisinya. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh menilai orang hanya dari satu cerita atau satu rumor yang beredar. Sekian yang bisa saya bawakan untuk hari ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.